Selamat pagi dan malam untuk teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan topik terkait dengan internal control atas cash selain menggunakan petty cash atau kas kecil. Biasanya ini perusahaan lakukan jika perusahaan memiliki rekening di suatu bank ya. Jadi kalian itu biasanya melakukan tindakan ini, tujuannya itu ya untuk mendeteksi apakah adanya kecurangan atau tidak dari sisi uang kas yang diterima atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Biasanya perusahaan akan membuat yang namanya rekonsiliasi bank. Ya. Jadi kalau bahasa pakainya itu ya rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah penyamaan ya. Menyamakan saldo yang ada di bank dengan pencatatan perusahaan. Jadi di sini kita ingin menyamakan antara saldo yang ada di bank dengan yang ada menurut pencatatan perusahaan. Apakah memang tidak sama Pak antara perusahaan dengan bank? Memang pada prinsipnya itu tidak akan selalu sama ya. Karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan. Yang paling gampang saja untuk kalian paham adalah jika kalian membuka rekening di suatu bank. Ketika kalian membuka rekening suatu bank kan biasanya kalian diminta setoran awal ya. Setoran awal sekian, ya kan? Dari 100 hingga 500 ribu. Anggaplah kalian setor 500 ribu sebagai saldo awal ya. Berjalannya waktu 1 bulan, di benak kalian kan pasti mikir, uang saya di bank masih 500 ribu nggak ya? Nah, setelah dicek ternyata, loh, kok malah berkurang? Bukan bertambah gitu loh, atau bukannya tetap 500 ribu, malah berkurang menjadi 400 ribuan misalnya. Kenapa bisa berkurang? Nah, setelah diselidiki ternyata, ada yang namanya biaya admin. Nah, dari contoh itu saja kita sudah tahu bahwa memang antara bank dengan perusahaan itu tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama jumlah saldonya. Kenapa? Karena ada beberapa hal memang yang berpengaruh atau menyebabkan perbedaan antara menurut bank dengan menurut perusahaan. Nah, itu contohnya ya. Namun di sini kita akan membahasnya yang lebih kompleks, bukan hanya karena ini ya, karena biaya admin gitu kan. Tidak hanya itu, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan dan membuat rekonsiliasi bank. Yang membuat rekonsiliasi bank ini bukan bank ya, bukan bank. Bank tidak akan pernah membuat rekonsiliasi untuk perusahaan gitu loh. Ya. Jadi yang membuat rekonsiliasi ini ya pasti perusahaan, dari sisi perusahaan. Nah, biasanya dia akan menyamakan antara menurut bank nih. Jadi ada saldo menurut bank. Nah, saldo menurut bank ini kan ada angkanya nih, sekian rupiah, sekian dolar, dan seterusnya kan. Nah, pertanyaan saya gini, untuk kalian mendapatkan saldo menurut bank, itu dapat dari mana gitu loh. Sumber informasinya untuk kalian cocokkan antara saldo di bank dengan saldo di perusahaan, informasinya dari mana? Kalian bukan maksudnya ke ATM ya, bukan ya. Biasanya untuk menyamakan atau kita mau lihat apa saja yang sudah dicatat oleh bank, ya, apa saja yang sudah diakui oleh bank, itu biasanya kita peroleh dari yang namanya rekening koran. Jadi sumber kalian untuk mencocokkan antara bank dengan perusahaan, dari sisi bank kalian minta yang namanya rekening koran dari bank. Ya. Dari perusahaan itu kalian lihat dari buku besarnya perusahaan terkait dengan uang kas. Nanti kalian cocokkan. Ya, kalian lihat apakah ada transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan
tapi belum diakui oleh bank. Atau sebaliknya, dari sisi bank sudah akui, tapi dari sisi perusahaan belum. Nah, itu yang biasanya timbul perbedaan. Ya, jadi ingat, sumber informasinya, kalau dari bank, kalau kalian ingin mencari sumber informasi dari bank, ya kalian minta. Itu namanya rekening koran. Kalau dari sisi perusahaan, ya kalian hanya butuh buku besarnya dari sisi perusahaan. Ya. Nah, bagaimana cara kalian merekonsiliasi? Cara kalian merekonsiliasi itu mudah. Kalian tinggal hanya menyesuaikan dengan cara menambahkan atau mengurangi saja. Ya. Ya, pokoknya hanya bertambah atau mengurang saja. Nah, apa saja yang menambah, apa saja yang mengurang. Yang kita bikin dari sisi saldo menurut bank dulu deh. Kita mau menyesuaikan saldo bank dulu. Nah, biasanya ini yang paling mudah. Apa saja yang harus disesuaikan? Yang pertama adalah yang namanya setoran dalam perjalanan. Nah, apa ini maksudnya, Pak? Setoran dalam perjalanan. Maksud dari setoran dalam perjalanan adalah seperti ini. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan uang tunai dari konsumen atau kalian terima uang dari siapapun, ya kan? Dari sisi perusahaan pasti sudah mencatat dong, ya. Kan perusahaan dapat duit nih, ya otomatis perusahaan pasti sudah mencatat adanya uang masuk. Dari sisi perusahaan sudah. Dari sisi perusahaan sudah mencatat nih adanya setoran. Tapi kan setorannya belum dimasukkan ke dalam bank. Ya kan? Belum dimasukkan ke dalam bank. Nah, karena belum dimasukkan ke dalam bank, bagi bank belum tahu nih kalau ada uang masuk. Ya. Belum tahu ada uang yang diperoleh perusahaan, karena perusahaan belum menyetorkan uang tersebut. Maka dari itu, tugas kalian adalah menambahkan dengan setoran yang belum kalian masukkan ke dalam bank. Ya. Kalau dari sisi perusahaan, perusahaan sudah masukin pasti. Tapi dari sisi bank, karena bank belum tahu, ya berarti kalian tambahkan dari sisi banknya. Ya, ditambahkan dengan setoran dalam perjalanan. Lalu saya langsung masuk ke yang berkurang. Yang mengurangi dari mengurangi saldo bank adalah cek yang beredar. Apa maksud dari cek yang beredar di sini? Maksud dari cek yang beredar di sini adalah dari sisi perusahaan, perusahaan sudah mengeluarkan uang cek, ya, sudah mengeluarkan cek yang dibayarkan kepada supplier atau kepada orang lain. Nah, cek tersebut ternyata belum disetorkan atau belum dicairkan oleh konsumen tersebut atau supplier, ya, atau orang yang kita bayar. Nah, dari sisi perusahaan kan perusahaan sudah bilang, saya sudah mengeluarkan cek, artinya perusahaan sudah mengeluarkan uang tunai. Nah, tapi dari bank belum tahu. Bank belum mencatat adanya pengeluaran uang. Kenapa? Karena cek tersebut belum dicairkan. Nah, jadi kita anggap aja seolah-olah sudah dicairkan. Makanya, kalian kurangi dengan cek yang beredar. Ya. Tuh, cek yang beredar. Lalu, apalagi yang menambahkan atau mengurangi? Yang menambahkan atau mengurangi di sini adalah kesalahan. Ya. Kesalahan dari sisi bank. Maksudnya apa, Pak? Kesalahan dari sisi bank. Jadi, bank bisa melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut harus kita koreksi, ya. Harus kita koreksi. Nah, jadi koreksinya bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi kalian akan mengoreksinya dengan kalian menambahkan rekening kalian, atau kalian koreksi dengan mengurangi rekening kalian. Ya, tergantung koreksinya apa. Nanti untuk lebih jelas bisa lihat di soal ya, kalau memang ada. Nah, ketika kalian tambahkan dan kurangi, maka akan muncul yang namanya adjusted balance atau saldo yang disesuaikan. Nah, ini ya, dapat seperti ini.
Nah, itu dari sisi bank. Sekarang dari sisi perusahaan juga ada yang namanya beberapa penyesuaian. Ingat, sama berlakunya untuk dua sisi, bertambah atau mengurangi. Yang pertama adalah piutang yang ditagih oleh bank. Ya, ini sih sebenarnya jarang. Jadi pada kasus-kasus tertentu, bank itu bisa melakukan penagihan terhadap piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan sudah berhasil menagih, ya, si bank sudah berhasil menagih, kan masuk langsung ke banknya, ya, tanpa melewati perusahaan. Karena langsung ke banknya dan perusahaan belum tahu, maka dari sisi perusahaan ditambahkan dengan uang tersebut, ya. Jadi banknya mah udah masuk uangnya, sudah masuk ke dalam rekening, tapi dari sisi pencatatan perusahaan belum ditambahkan. Karena kan perusahaan belum tahu, baru tahu belakangan setelah dilakukan rekonsiliasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ditambahkan dengan apa? Ya sama. Kalau kalian nabung pasti kan ada bunga kan? Nah, ditambahkan dengan bunga. Ya bunga dapat dari mana ya? Dari banknya lah ya. Tapi kita tidak hitung sendiri. Ingat, dapat bunganya ini dari mana? Dari rekening koran. Jadi kalian kan baru tahu bunganya berapa kan biasanya baru akhir-akhir bulan kan. Dilihat dari rekening koran atau mungkin kalian cetak mutasi sendiri. Nah, seperti itu. Dari sisi bank sudah menambahkannya tuh dengan bunga. Rekening kalian sudah ditambahin dengan bunga, tapi kan kalian belum tahu, ya kan? Sehingga karena pencatatannya belum tahu, maka kalian tambahkan di sini. Tambahkan dengan bunga itu sendiri, ya. Ditambahkan dengan pendapatan bunga. Lalu apa yang bisa mengurangi? Yang bisa mengurangi di sini adalah cek kosong. Apa itu Pak cek kosong? Jadi ceknya ini ditolak oleh bank, ya. Kalian terima uang cek nih. Terima uang cek dari orang lain. Setelah kalian ingin cairkan, ternyata bank menolak. Bank bilang, wah ini dananya tidak ada. Wah ini kurang nih informasinya, mungkin tanggalnya tidak ada, segala macam yang menyebabkan bank menolak cek tersebut. Nah, bagi sisi perusahaan tuh sudah menganggap cek yang diterima itu uang masuk gitu loh. Ya. Dari sisi perusahaan sudah menganggap itu uang masuk. Begitu ingin dimasukkan ke dalam bank atau dicairkan, ternyata kata bank ini ceknya tidak bisa dicairkan. Nah, karena di awal sudah diakui uang masuk, lalu tiba-tiba ditolak oleh bank, nah inilah yang disebut dengan cek kosong. Jadi kita harus mengurangi uang kita. Ya, secara pencatatannya ya, secara pencatatannya kita keluarkan. Karena dari awal kita sudah akui uang masuk, ternyata ketika kita ingin cairkan, ditolak oleh bank. Ya, makanya harus dikurangkan dengan cek kosong. Lalu apalagi? Ya, biasa. Kalau ada bunga, pasti ada biaya admin. Ya, biaya admin. Nah, biaya admin. Lalu seperti biasa, di mana kalau bank bisa salah, perusahaan apalagi pasti bisa salah juga, ya. Makanya ditambahkan dengan kesalahan perusahaan, lalu sama juga ada tambah ada kurang. Kesalahan perusahaan. Nah, ketika ada kesalahan ya pasti bisa sifatnya nambah atau berkurang. Nah, ingat, tidak semua elemen ini akan sama seperti ini ya. Cuma ini kan yang umum-umum saja. Yang umum-umum yang menyebabkan perbedaan tuh seperti ini. Dan sama ketika kalian totalkan semuanya, saldo yang disesuaikan, nanti nilainya harus sama dengan yang di bank punya. Nah, jadi nilai yang disesuaikan ini nih harus sama dengan
nilai yang menurut bank harus sama dengan yang nilai disesuaikan menurut perusahaan. Jadi kalau di sini angkanya 100, ya di sini juga harus 100 totalnya. Tuh, ya. Apa mungkin, Pak? Mungkin. Ya, mungkin saja. Harus sama kalian cari. Kalau tidak sama, Pak, ya berarti kalian cari tuh. Kenapa bisa berbeda? Kalau misalnya bisa perbedaan, kalian bisa berpikir sedikit tuh. Wah, nih jangan-jangan ada yang memainkan nilai gitu segala macam. Ya, seperti itu. Jadi ini bentuk dasarannya saja umumnya. Oke, biar kalian paham juga, mungkin kita bisa lihat contoh soal. Nah, ini ada contoh soal nih. Jadi ada contoh soal di sini. Di sini ada saldo rekening kas di bank per 31 Desember 2017. PT Alexa menunjukkan pencatatan perusahaan adalah sebesar 30.274.900. Sedangkan menurut rekening koran berjumlah 29.797.200. Nah, ini bedanya jauh banget ya. Beda hampir 500 ribuan lebih. Ya. Dan setelah dianalisis, ada yang menyebabkan beberapa perbedaan antara A sampai dengan F. Nah, mungkin kita breakdown dulu ya. Kita pecah-pecahin dulu. Yang A dulu. Setoran tanggal 30 Oktober sebesar 7.585 tidak tampak dalam rekening koran. Ingat, ini kan setorannya tidak tampak pada rekening koran. Jadi maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya gini, dari sisi perusahaan sudah masuk itu uang. Ya, sudah bertambah uangnya. Uang sudah bertambah. Nah, uang yang bertambah ini ternyata belum disetorkan oleh perusahaan. Perusahaannya belum setor, ketinggalan dia, lupa. Nah, perusahaan kan sudah bilang uang saya sudah bertambah nih, tapi dari sisi bank belum kelihatan. Ya, karena belum kelihatan, berarti banknya kalian tambahin. Ya, bank akan ditambahkan dalam pencatatannya. Nah, jadi nanti bank harus ditambahkan. Nah, ini namanya apa nih? Kalau setorannya uang perusahaan sudah ada tapi belum tercatat dalam bank. Nah, inilah yang disebut dengan setoran dalam perjalanan. Ya. Jadi setorannya belum tampak nih, belum kelihatan dalam rekening koran. Dari sisi perusahaan sudah, tapi dari sisi bank belum. Berarti nanti kalian akan menambahkan uang dalam atau pencatatan dalam banknya akan ditambahkan 7.585 yang disebut dengan setoran dalam perjalanan. Berarti nanti masuk ke sini ya nih. Masuk ke dalam setoran dalam perjalanan nih. Ya, masuk sini. Itu yang A. Yang B. Yang B dia bilang gini, cek yang masih beredar di tangan supplier, cek nomor 101, cek 205, cek 208. Nah, di sini cek yang masih beredar. Ingat, cek yang masih beredar. Ya. Dari sisi perusahaan kan sudah keluarkan cek. Keluarkan cek itu sama dengan sudah mengeluarkan uang tunai. Mengeluarkan uang. Nah, bagi perusahaan sudah seperti ini. Tapi bagi bank, itu belum. Bank belum mengeluarkan uang. Kenapa belum mengeluarkan uang? Karena si supplier di sini belum mencairkan cek tersebut. Karena belum mencairkan cek tersebut, si bank belum mengakui adanya uang keluar. Ya, karena belum mengakui adanya uang keluar, maka bank harus mengeluarkan uang tersebut atau seolah-olah mengakui adanya pengeluaran uang. Nah, inilah yang disebut dengan cek yang beredar. Ya. Tuh, jadi nanti
dari sisi bank harus mengeluarkan uang atau mengurangi uang yang ada di dalam perusahaan, ya, mengurangi uang yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam banknya itu sebesar, kalian totalin aja, 1.581.600 ditambah 1.986 ditambah 4.470.700. Nah, 8.038.300. Tuh, nanti bank harus mengeluarkan uang tunai atau kita seolah-olah mengeluarkan uang tunai ya dari sisi bank sebesar 8.038.300. Tapi cek ini belum benar-benar dicairkan ya. Demi kita melakukan rekonsiliasi, maka kita anggap seolah-olah sudah dicairkan. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Mohon maaf nih, salah nih. Ya, harusnya Desember. Nah, yang nomor 4C nih. Yang C. Cek yang dikeluarkan oleh perusahaan 460. Ya. Namun, pada jurnal pengeluaran kas dicatat 460. Nah, berarti yang salah siapa nih? Di sini kan ada kata-katanya. Cek yang dikeluarkan perusahaan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Berarti yang membuat jurnal pengeluaran kas kan pasti perusahaan ya. Jadi yang salah di sini adalah kesalahan perusahaan. Jadi perusahaannya salah. Nah, ingat, kesalahan perusahaan itu atau perusahaan yang salah, yang namanya kesalahan, itu bisa dua. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bisa sifatnya nambah, bisa sifatnya mengurangi. Nah, kita lihat, nanti kesalahan ini harus kita tambahkan atau kita kurangi. Jadi kan perusahaan mengeluarkan uang cek nih. Ceknya itu 460. Berarti uang yang keluar itu minus, ya. Ingat, kalau ngeluarin uang kan minus tuh. Minus 460. Nah, kenyataannya atau dicatat uang keluar minus, ya kan? Malah uangnya keluar malah minusnya 640. Wah, jadi banyak banget gitu. Nah, sekarang tugas kalian koreksi. Bagaimana cara koreksinya? Kalian tentuin dulu, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar itu kan ini nih. Yang 460. Nah, yang salah itu 640. Logikanya begini. Uang yang dikeluarin minus 460 atau yang dikeluarin 460. Nah, yang dicatatnya itu kan 640 ya. Jadi koreksinya harusnya kalian tambahkan ya, ditambahkan dengan 120. Ya. 120. Bukan, maaf. Saya hitung dulu. Berarti ditambahkan dengan 180. Pak, bukannya dikurangi ya? Karena kan uangnya itu kebanyakan, Pak. 640. Ya kan? Harusnya dikurangi biar menjadi 460. Bukan ditambahkan, Pak. Kalau ditambahkan makin besar dong. Logikanya bukan seperti itu ya. Jadi gini, biar kalian mudah tuh saya begini. Misalnya gini. Ini kan yang benar, ya kan? Yang benar dan yang salah tuh. Yang benar kan, ingat, itu tandanya saya masukin, minus 460. Min 460, ya kan? Nah, maksudnya min 460 artinya kalian mengeluarkan uang tunai sebanyak 460. Ingat, mengeluarkan uang tunai itu sama dengan minus. Ya, berarti uang yang kalian keluarkan minus 460. Nah, tapi dicatatnya itu salah. Salahnya minus 640. Nah, sekarang kan kalian diminta koreksi nih. Diminta koreksi. Koreksinya berapa nih?
Kalau kalian masukkan, kalau kalian kurangi lagi 180, itu hasilnya tidak akan ketemu 460. Kenapa? Karena jika kalian minus 640, kalian minuskan lagi 180, apakah hasilnya minus 460? Ya, pasti tidak dong. Kalau seperti ini minusnya bukan 460, tapi minusnya menjadi 820. Kelebihan, ya kan? Kan kita maunya minusnya 460. Ya kan? Kalau seperti ini berarti jawaban kalian salah. Jadi koreksinya bukan dikurangi, justru kebalikannya. Ketika minusnya kebanyakan, kalian ingin mengecilkan minus, ya ditambahin dong. Ditambahkan dengan berapa? 180. Agar menjadi nilai minus 460. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini koreksinya seperti ini. Jadi kalian harus berlogika sedikit. Antara uang masuk dan uang keluar perlakuannya berbeda ya, tergantung koreksinya. Nah, makanya saya biasanya masukin tandanya. Kalau uang keluar berarti minus. Kalau uang masuk berarti plus. Ya. Nah, di sini uang yang kalian keluarin kebanyakan. Karena uang yang keluarin dibanyakan, dicatatnya kebanyakan, berarti kan minusnya kebanyakan tuh. Karena minusnya kebanyakan, berarti kalian pluskan agar minusnya berkurang dari 680 menjadi minus 180. Seperti itu. Ya, itu jawabannya. Berarti untuk yang C, kesalahan perusahaan yang sifatnya bertambah. Ya, semoga kalian paham. Ya. Tuh. Lalu yang D, biaya admin. Tadi biaya admin di mana? Di perusahaan kah? Atau di bank kah? Ya, nih biaya admin. Biaya admin itu ada dari sisi perusahaan. Nah, berarti biaya admin mengurangi di perusahaan. Kenapa mengurangi di perusahaan? Ingat tadi logikanya. Biaya admin, di sini siapa yang sudah tahu? Bank sudah memotong biaya admin. Sudah nih memotong. Nah, tapi dari sisi perusahaan belum tahu kalau ada biaya admin. Sehingga karena perusahaan belum tahu kalau ada biaya admin, jadi sekarang si perusahaan ini akan mencatat biaya admin tersebut atau mengakui biaya admin tersebut. Ingat, biaya admin itu bersifatnya mengurangi. Ya, jadi biaya admin di sini akan mengurangi, ya, pencatatan kas perusahaan sebesar 46.600. Ya, jadi perusahaan akan mengurangi pencatatan kas perusahaan di sini karena belum tahu. Ya, biaya bank itu kan memang ketahuinya belakangan. Banknya sudah motong, kitanya belum tahu perusahaannya. Ya. Pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga sama seperti yang tadi nih. Pendapatan bunga berarti bank sudah menambahkan bunga. Sama seperti yang di atas. Perusahaan belum tahu ada bunga. Karena belum tahu ada bunga, berarti harus diapakan perusahaannya? Berarti perusahaan akan menambahkan pencatatan kas perusahaan. Berarti kebalikan dari biaya admin. Kalau biaya admin kan mengurangi uang kas, kalau ini menambahkan 125. Jadi yang saya kuning-kuningin ini yang harus kalian lakukan ya. Ya, yang harus kalian lakukan di dalam rekening koran nanti atau rekonsiliasinya. Ya. Jadi ada bank akan menambahkan pencatatannya atau dalam bahasa kerennya setoran dalam perjalanan yang A, yang B berarti ada cek yang beredar 8030. Lalu yang C kesalahan perusahaan, koreksinya itu bersifat nambah, berarti di sini
kesalahan perusahaan bertambah, ya. Lalu biaya admin, perusahaannya akan mengurangi di perusahaan. Pendapatan bunga berarti akan ditambahkan di dalam perusahaan. Ya. Nah, ini cek kosong. Ingat, kalau cek kosong sudah pasti akan mengurangi pencatatan di perusahaan. Ya. Jadi kalau cek kosong ini dikatakan cek kosong, tidak ada dananya, berarti dia akan mengurangi di pencatatan perusahaan. Nah, dari ini langsung nih kita bisa buat nih si rekonsiliasi banknya. Ya, semoga memang hasilnya balance ya, atau hasilnya sama. Oke, kita coba masukkan. Nah, di sini saya potong dulu deh. Nah, di sini saya buat tabelnya. Ingat, dimulai dari posisinya terserah kalian ya. Kalau saya biasanya ya di sebelah kiri bank, di sebelah kanan menurut perusahaannya. Nah, berapa saldo menurut bank? Kalian cek. Ini ada kata-katanya nih. Menurut pencatatan perusahaan adalah segini. Ini menurut perusahaan. Sementara menurut rekening koran, ingat sumber informasi bank kalian itu diperoleh dari rekening koran. Berarti angka 29.279.200 ini adalah saldo menurut si bank. Ya, menurut banknya 29.797. Ya. 29.797.200. Ya, itu dari si bank. Dari si perusahaan adalah 30.274.900. Jadi kalian masukin di sini nih. 30.274.900. Wah, ini kegedean. Nah, seperti ini. Ya. 30.274.900. 29.797.200. Nah, udah benar. Nah, lalu kita masukkan saja. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Ingat, setoran dalam perjalanan itu, kalian lihat tadi formatnya. Setoran dalam perjalanan menambahkan di bank. Ya, karena tadi logikanya gimana? Nah, perusahaan sudah dapat uang dan menurut perusahaan uangnya sudah bertambah, tapi belum disetorkan. Karena belum disetorkan, berarti bank belum tahu ada penambahan uang. Nah, berarti sekarang kalian tambahkan uangnya. 7.585. Ya. Tambah ini. Setoran dalam perjalanan. Ditambahkan 5.858. Ya. 5.858 ya. Oh, salah, 758. 758. 7.585. Nah, tuh ini yang dari A. Itu yang A. Nah. Sekarang kita coba lanjutnya. Selanjutnya yang B. Cek yang beredar. Ingat logikanya ketika ada perusahaan membayarkan uang cek dan cek tersebut belum dicairkan, berarti dari sisi bank belum tahu nih ada pengeluaran uang tunai. Karena belum tahu ada pengeluaran uang tunai, berarti dari sisi bank harus mengeluarkan uang tunai 8.038.300. Nah, minus nih 8.038.300. Nah,
Ini namanya adalah cek yang beredar. Nah, dari ini yang B. Lanjut. Yang C, tadi koreksi dari siapa? Jurnal Pengelolaan Kas. Pengelolaan Kas itu adanya dari sisi perusahaan. Berarti kesalahan perusahaan bertambah 180. Berarti saya masukin nih, yang C. Tambahkan kesalahan perusahaan. Ya, bertambah 180. Tuh, ini dari yang C. Gini. C. Lanjut. Yang D, admin. Nah, perusahaan belum tahu kalau sudah ada admin, maka perusahaan akan mengurangi pencatatannya 46.600. Berarti di sini ada pengurangan terhadap uang kas perusahaan karena ada biaya admin. Nah, biaya admin 46.600. Ya. Lalu apalagi? Yang ini yang E ya. A, B, C, D. E, pendapatan bunga. Ingat, kalau bunga itu banknya sudah menambahkan bunga, tapi dari sisi perusahaan belum. Berarti kalian tambahkan dengan bunga dari sisi perusahaan. Ya. Ini dari E, ya kan? Jadi euro dia. Nah, itu yang E. Tambahkan dengan 125. Nah, ini biaya admin minus. Lalu yang terakhir yang F, cek kosong ya kan? Cek kosong akan selalu mengurangi dari sisi perusahaan. Berarti minus cek kosong dari F. Minus 1.189.400. Nah, sekarang untuk pembuktiannya kita lihat. Saldo setelah penyesuaian. Berapa nih? Coba ya, saya hitung. Semoga balance ya. $29.797.200 ditambah 7.585.000 kurang 8.038.300. Nah, menurut dari sisi bank, kalau saya totalkan semua dan saya kurangi, hasilnya adalah 29.343.900. Semoga hasil yang dari perusahaan itu benar, sama juga ya. Saldo setelah penyesuaian. Coba saya hitung. 30.274.900 ditambah 180.000 dikurang 46.600 ditambah 125.000 dikurangi 1.189.400. Nah, hasilnya sama nih hitungan saya. Coba kalian hitung juga ya. Hitungan saya sama 29.343.900. Nah, ketika sama ini berarti ini nih ada hal-hal yang menyebabkan perbedaan di bank dengan di perusahaan, seperti itu. Namun ini belum kelar. Kalau kalian sudah menemukan penyebabnya apa, langkah berikutnya adalah kalian membuat jurnal.
ya. Jurnal. Jurnalnya kalian membuat dari yang item yang ada dari sisi perusahaan aja. Ya nih, yang item-item yang dari perusahaannya aja nih, yang kalian bikin jurnal. Kenapa, Pak? Kok dari sisi perusahaan aja, yang dari bank tidak dicatat? Dari bank ya, itu nanti bank akan mencatat setelahnya. Ya, maksudnya setelah kalian setor, atau setelah cek yang nanti beredar, nah itu nanti setelah dia dapat uang setorannya dan dia dapat uang cek yang beredarnya berapa, nah itu maka bahkan dicatat oleh bank itu sendiri. Kita tidak perlu mencatat ya. Maksudnya kita bukan dari sisi bank. Kita juga posisikan dari sisi perusahaan gitu ya. Nah, kita bikin yang C. Kan pertama kesalahan perusahaan. Kita lihat kesalahannya kenapa. Kesalahannya itu di sini untuk bayar biaya iklan. Jadi untuk bayar beban iklan. Oke. Nah, di sini kalian mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga tidak masalah ya. Cuma di sini saya pakai bahasa Inggris deh. Nah, gampangnya begini. Kalian kan lihat plus minus, plus minus, plus minus. Nah, itu maksudnya uang kas bertambah, uang kas berkurang. Plus dulu deh. Kalau plus, berarti kan uang kasnya bertambah. Kas bertambah di mana? Kas bertambah di debit. Kalau bertambah. Kalau berkurang berarti kas di kredit. Ya. Kenapa kasnya di debit? Karena ada kesalahan. Kesalahan atas apa? Kesalahan atas biaya iklan. Bahasa Inggrisnya adalah advertising expense. Ya. Tuh, jadi untuk yang 180.000 ini, jurnalnya adalah penyesuaiannya kasnya di debit, advertising expense di kredit. Mengikuti dari bertambah atau berkurang. Ketika bertambah berarti cashnya di debit. Ketika berkurang berarti cashnya di kredit. Tinggal dilihat aja lawannya apa. Kenapa bisa kesalahan? Karena adanya advertising, karena adanya hal-hal lain, dan seterusnya ya. Tinggal kalian cari lawannya apa. Contoh lagi yang D. Yang D, biaya admin menyebabkan kas berkurang. Karena kas berkurang berarti cashnya di kredit. Nah, debitnya apa? Biaya admin atau admin charge ya. Admin charge. Admin charge, biaya admin. Nilainya 46.600. Itu dia. Sebenarnya gampang nih, tinggal ngikutin aja cashnya bertambah atau berkurang. Yang E. Yang E di sini bunga menyebabkan penambahan. Berarti kalau bertambah berarti cashnya di debit. Cashnya di debit sebesar 125.000. Dan kenapa bisa bertambah? Karena adanya bunga. Bagi bunga itu adalah pendapatan. Berarti interest revenue. Ya. Kalau bahasa Indonesia berarti pendapatan bunga. Seperti itu. Nah, yang terakhir, cek kosong. Cek kosong itu terus. Nah, untuk yang cek kosong, itu kan sifatnya mengurangi tuh. Berarti kalau mengurangi cashnya di debit. Kenapa ceknya bisa dikembalikan? Karena duitnya tidak ada. Berarti kan kalian sudah terima cek, ternyata yang dicairkan tidak ada. Kenapa kalian terima cek? Karena adanya pembayaran piutang. Berarti debitnya ya piutang. Ya, accounts receivable. Angkanya 1.189.400. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti ini kelar ya. Jadi kalian bikin rekonsiliasinya, lalu kalian bikin jurnal dari sisi perusahaannya saja, seperti itu. Nah, demikian hal yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kalian bisa paham ya dan mengerti gitu berkonsiliasi.
Seperti biasa, nanti saya kasih latihan soal, kalian coba kerjakan ya. Sekian dan terima kasih.